I hate dogs, man. Dogs are haram. They're dirty, like. Yeah? Why cats? That's up below us. Thank you. Film Profile mengisahkan seorang jurnalis investigasi yang bernama Melody atau Amy. Ia menyamar sebagai mu'alaf bertujuan untuk menjebak perekrut ISIS di media sosial Facebook. Sementara itu, sang perekrut ISIS bernama Bilal. Penasaran dengan kisah film ini? Yuk kita tonton sampai habis. Cerita terjadi pada tahun 2014, di mana banyak perempuan-perempuan Eropa yang pergi ke Suriah untuk memutuskan bergabung pada kelompok ISIS. Perjalanan mereka dimulai dari sosial media untuk bertemu orang-orang baru dengan menggunakan fake account. Diawali ketika Amy sedang kebingungan membuat nama fake account Facebooknya. Beberapa kali ia menulis dan menghapusnya lagi. Lalu muncul notis lagu yang berjudul Where is Melody di layar laptopnya. Amy pun terinspirasi membuat nama Melody Nelson. Amy langsung melengkapi data dirinya dan segera mendaftarkan akunnya. Kemudian Amy mencoba mengupload fotonya dan menghapusnya kembali. Amy mencoba mencari foto di galeri laptopnya tetapi tidak ada yang menurutnya cocok. Lalu akhirnya dia browsing di internet dengan mode penyamaran mencari foto wanita bercadar. Lalu Amy mendownload foto kartun berjilbab dan menggunakannya sebagai foto profil Facebooknya. Kemudian dia mengisi detail data diri di akun Facebooknya. Amy juga menambahkan pertemanannya di orang-orang Timur Tengah dan ia juga membagikan postingan video ekstremis yang diikutinya. Setelah itu dia ditelepon oleh kepala editornya yaitu Fix untuk bisa mendapatkan informasi mengenai rekrutmen yaitu ISIS. Lalu pacarnya yaitu Matt juga menelponnya untuk memberitahu bahwa rumah barunya untuk ditinggal bersama. Kali ini Amy dan Matt berdebat mengenai rumahnya karena tidak sesuai dengan keinginan si Amy. Saat berdebat, Amy mendapatkan pesan dari Abu Bilal Al-Britani. Karena Amy baru membagi video unggahan dari akun tersebut. Amy langsung menstalking akunnya untuk menggali informasinya dan Bilal adalah orang Eropa keturunan Arab bergabung dengan ISIS. Amy langsung mematikan telepon dari Matt dan mulai membalas pesan dari Bilal. Amy mengaku bahwa bernama Melody Nelson dan mengaku sebagai mu'alaf baru. Lalu Bilal memberikan Skype-nya ke Amy. Setelah itu, Amy meng-screenshot isi pesan Bilal untuk memberikan informasi bukti kepada Vic. Vic pun langsung menelpon Amy untuk terus berkomunikasi kepada rekruter ISIS yaitu Bilal. Dan Vic menyiapkan tim IT agar Amy aman di saat membuat obrolan bersama Bilal. Pertama, Amy membuat tutorial make up cara agar terlihat muda. Kemudian Amy melihat video bagaimana cara memakai hijab. Lalu Amy juga mencatat alasan orang-orang menjadi mualaf. Tibalah hari ini ketika Amy first time pertama kali dengan Bilal. Sebelum itu Amy diarahkan oleh tim IT suruhan Vic yaitu Lau Kabir. Lau Kabir menyuruh Amy agar mempersiapkan fake Skype untuk dipakai first time nanti. Lau juga menyuruhnya agar share screen di saat video call dengan Bilal. Dan tibalah Bilal menelpon Melody atau Amy. Bilal yang sedang berkonvoi kepada kelompok ISIS memperlihatkan keadaan kota. Bilal memberitahu bahwa Suriah tidak seperti yang diberitakan media barat. Yang mana media barat memberitakan bahwa Suriah dikuasai teroris. Padahal menurut Bilal bahwa ia mujahidin sedang memerangi kekafiran. Mereka sangat lama mengobrol dan Amy berkomentar bahwa dia sangat suka senjata yang dipegang Bilal. Bilal pun mengajarkan ejaan nama senjata yang dipegang olehnya. Kalash? Ne? Ne? Kov. Bilal kemudian menyuruh Amy agar datang ke Suriah secepatnya. Amy pun mencoba berpura-pura untuk ingin ke sana. Bilal pun menutup teleponnya.
Keesokan harinya, Lu mengalami masalah. Dia belum sampai ke kantor karena mobilnya mogok. Amy pun panik karena tidak ada yang mengawasinya. Amy takut menggali informasinya karena sendirian. Lu pun menyarankan agar tetap tenang dan tetap seperti biasa agar di saat video call dengan Bilal mendapatkan informasi. Lu pun mengirimkan sebuah software untuk di-download agar ia bisa memantaunya. Amy pun memulai percakapan dengan Bilal. Di percakapan kedua kali ini, Amy menggali informasi mengenai perekrutan. Bilal pun tidak mau membicarakan itu sebelum Amy datang ke Suriah. Bilal pun memberikan rayuan maut dan mengatakan jika Amy datang ke sini, ia akan menikahinya. Amy juga menanggapi dan memujanya bahwa Bilal sangatlah tampan. Amy pun kagum oleh sosoknya karena berani ke Suriah untuk berjihad. Tidak hanya itu, Amy menyukai Bilal karena suka dengan kucing. Amy memutuskan sambungan dengan Lu agar percakapannya tidak ditentang oleh instasinya. Bilal memberikan rayuan mautnya lagi kepada Amy yang membuatnya tersipu malu. Karena Bilal memintanya untuk membuat langkah lebih jauh, yaitu datang ke Suriah untuk menikahinya. Dan Bilal berjanji jika Amy datang ke sini akan diperlakukan seperti ratu. Perkataan Bilal ini membuat Amy mati kaku, yang membuat mematikan teleponnya karena merasa kaget. Kita bisa melihat raut wajah Amy yang malu-malu tapi mau. Bilal pun menelpon Amy kembali dan menanyakan hal itu kepadanya. Amy bingung dan akan memikirkan hal tersebut. Bilal pun tampak serius berharap kepada Amy. Lalu tiba-tiba serangan datang di Suriah. Bilal pun meminta izin untuk bertugas. Sampailah di mana hari Amy intens video call bersama Bilal. Mulai dari memasak bersama sampai Bilal memberitahu rumah barunya. Dan Bilal melakukan home tour virtual di mana rumah baru itu, yang nantinya akan didiami bersama Amy. Bilal berandai-andai jika Amy sudah sah bersuami istri, ia akan memiliki banyak anak. Amy juga sering memperlihatkan rekamannya saat ia dan Bilal melakukan video call bersama Katie, yaitu saudaranya. Ketika itu Amy curhat kepada Katie, tiba-tiba Bilal menelponnya kembali. Amy pun menutup teleponnya kepada saudaranya itu untuk bisa mengobrol sama Bilal. Di obrolan kali ini Amy semakin bergairah dan berbunga-bunga karena sudah termakan rayuan Bilal, dan Amy memutuskan ingin ke Suriah. Amy melakukan percakapan ini di luar pantauan Vic dan Lou. Tetapi Amy masih dalam kesadaran walaupun kini ia sungguh memiliki perasaan bersama Bilal. Ia juga harus berpegang teguh pada integritas sebagai jurnalis, di mana dalam tugas ini ia harus memisahkan perasaannya sendiri dengan tugasnya untuk mencari informasi. Bagaimana dia mendapatkan akses untuk bisa masuk ke Suriah dan bergabung dengan ISIS. Tetapi di obrolan kali ini ia belum dapat informasi tersebut karena Bilal menceritakan semasa ia saat berada di London. Ia mempunyai sebuah toko langganan permen dan berteman akrab kepada pemilik toko permen tersebut. Saat di London, dirinya pernah merasakan hidup menyedihkan selain pernah terlibat perkelahian dengan seseorang. Kakaknya yang membantunya divonis penjara 16 tahun karena membantu dalam perkelahian yang berujung kematian seseorang. Atas kejadian itu semua, ibunya meninggal karena sakit. Rasa sakit hati dan ketidakadilan itu Bilal memutuskan menjadi mujahid dan bergabung dengan ISIS. Lalu Bilal menutup teleponnya. Setelah mendengar kisah hidup Bilal, Ami ingin meminta maaf karena telah membohongi dirinya selama ini. Dia ingin memberitahu bahwa dirinya seorang jurnalis. Tetapi sebelum mengirim chat itu, Amy pun sadar diri dengan integritasnya sebagai jurnalis. Lalu mengurungkan niatnya mengakui identitas aslinya kepada Bilal. Ketika itu Bilal membagikan aktivitasnya kepada Amy bahwa dia sedang bermain bola sama teman-temannya. Bilal pun menyuruh rekannya untuk memegang HP-nya agar Amy bisa melihat skill kehebatannya bermain sepak bola. Lalu di hari ke-22, Amy menelpon Vic di sebuah toko permen di mana toko menjadi langganan Bilal saat masih di London. Amy menceritakan ini ke Vic dan Vic terheran-heran karena melihat Amy memakai hijab di tempat umum, yang menurut Vic itu bisa mengakibatkan Amy dalam bahaya.
Amy pun tidak peduli dan menceritakan bahwa sudah semakin dekat bersama Bilal. Vic tidak peduli meminta Amy mengakhirinya karena menurut Vic, Amy terkena doktrin oleh Bilal. Vic sekali lagi menyuruh Amy untuk mengakhiri karena ini sudah kelewatan batas. Vic lalu mematikan teleponnya. Dan Bilal menelpon Amy. Ketika itu Amy memberikan kejutan kepada Bilal bahwa ia sekarang berada di toko permen langganannya serta menemui sahabatnya di sini. Lalu Amy berkata pada Bilal ia sudah siap berhijrah dan siap pergi ke Suriah. Amy menanyakan bagaimana cara pergi ke Suriah. Bilal menjawab Amy harus terbang ke Amsterdam. Sesampainya di sana ia harus mematikan teleponnya. Ketika Bilal ingin menjelaskan kepada Amy, Bilal terkena serangan bom oleh musuh. Amy menangis terseduh-seduh melihat Bilal terkena bom serangan musuh. Amy pun segera memberitahu Vic bahwa Bilal telah tewas. Vic pun menyuruh Amy mengirimkan video call-nya bersama Bilal. Tetapi Amy menolaknya karena ia merasa bersalah atas kematian Bilal. Di hari ke-26 jurnalnya, Amy tidak mendapatkan kabar tentang Bilal. Amy pun merasa kesepian. Matt mengajak Amy ke bioskop, namun Amy menolaknya karena masih banyak kerjaan. Matt juga mempertanyakan status yang dibuat di Facebook aslinya, yaitu ucapan selamat perpisahan kepada Bilal. Amy pun buru-buru menghapusnya karena ia tidak sadar menulis statusnya di Facebook aslinya. Karena Amy tahu jika hal ini akan dibahas terus oleh Matt dan malah membuatnya bertengkar. Akhirnya ia mau dengan ajakan Matt ke bioskop dan memintanya untuk jemput malam ini. Setelah itu semua, Amy mencoba mengirimkan video saat Bilal tewas kepada Vic. Sebelum transfer selesai, tiba-tiba Bilal menelpon Amy. Amy membatalkan kiriman tersebut dan mengangkat telepon dari Bilal. Namun apa yang terlihat, Bilal sudah terkapar tak sadarkan diri. Namun ketika rekan Bilal mendekatkan wajahnya, tiba-tiba Amy yang kaget mematikan telepon dari Bilal. Bilal terus menelpon Amy lagi. Amy yang kaget malah tambah kaget lagi melihat Bilal yang ternyata masih hidup. Seketika itu Bilal mengajak Amy untuk menikah secara online. Amy terus-terusan dirayu oleh Bilal. Bilal memberitahu pada Amy bahwa pernikahan ini akan sederhana dan mudah. Amy cukup mengucapkan qabul. Setelah dirayu-rayu dengan jurus buaya daratnya, akhirnya Amy mengucapkan qabul juga. Lalu Bilal memanggil rekan-rekannya untuk menjadi saksi akad pernikahannya. Lalu Bilal membacakan doa untuk akad pernikahannya dan sahlah pernikahan berdua ketika Amy mengatakan qabul. Bilal pun merayakan dengan cara menembakkan senjata ke arah langit dengan berbentuk love sebagai simbol cintanya. Lalu setelah itu Amy menanyakan apa rute-rute menuju Suriah. Amy pun mencatat poin-poin penting. Tiba-tiba saja anjing datang dari belakang arah Amy. Amy pun pura-pura mengusirnya dan mengatakan anjing itu punya tetangganya. Amy seperti itu karena Bilal sangat anti dengan anjing. Bilal pun mempercayai itu dan menutup teleponnya. Dan setelah itu Matt menelpon Amy. Matt tahu bahwa Amy memiliki akun Facebook palsu dan sudah menikah oleh Bilal. Amy pun menjelaskannya bahwa ia harus seperti itu agar mendapatkan informasi. Matt pun menyuruh menghentikan semuanya. Amy pun tetap ngeyel karena itu sudah tugasnya. Matt pun kesal dan mematikan teleponnya. Esoknya Amy pergi ke Amsterdam dan memesan hotel di sana. Amy pun video call bersama Bilal dan menanyakan jika ia besok harus terbang ke Turki di mana Bilal akan menemuinya. Bilal pun menjawabnya bahwa Bilal tidak bisa menjemputnya karena Bilal tidak bisa pergi keluar Suriah. Amy pun marah mendengar hal ini dan mengatakan Bilal mengingkari janjinya untuk bisa menjemput Amy. Mereka pun berdua bertengkar. Bilal pun mengatakan Amy tak sekuat wanita Eropa lainnya yang berani datang ke Suriah dengan sendirian. Mendengar hal itu, Amy pun lemah lembut kembali. Amy pun meyakini Bilal bahwa ia datang dengan sendirian dan memperlihatkan kamar hotelnya beserta tiket pesawatnya di saat ia terbang dari London ke Amsterdam. Untuk meyakinkannya bahwa ia seorang diri datang ke sini menuruti perkataan sang suami.
Bilal pun mematikan teleponnya. Sebelum itu Bilal memberikan waktu 10 menit untuk menyuruh Amy membeli tiket dari Amsterdam ke Turki dan memastikan Amy datang sendiri. Karena sudah merasa cukup di sini saja, Amy pun memutuskan pulang ke London dan ingin memesan tiket online ke London. Namun sebelum itu ia meminta Matt menemuinya saat sudah di London. Ketika Amy menelpon Matt, sialnya wanita lain yang mengangkatnya. Amy pun menstalking Facebook Matt dan melihat foto Matt dan wanita lain. Perasaan Amy pun tak tentu arah dan bercampur sedih. Amy pun memutuskan membeli tiket ke Turki saja agar bisa ke Suriah menjadi mujahidin dan menjumpai sang suaminya di sana. Sebelum membeli tiket, Amy pun ditelepon oleh Bilal. Kali ini Amy lupa memakai jilbabnya. Amy pun mencoba memasang kembali jilbabnya, namun karena mereka sepasang suami istri, Bilal tidak marah dan memandang istrinya itu. Amy memberitahu Bilal untuk siap pergi ke Turki. Lalu Bilal memberinya nomor telepon dan menyuruh Amy menelponnya. Ketika Amy menelpon nomor tersebut, orang itu menggunakan bahasa Arab. Seketika itu handphone Amy mati karena baterainya habis. Kemudian Amy menggunakan HP yang lainnya. Untuk menelpon nomor tersebut, Bilal menyuruh Amy mengeraskan suara telepon tersebut agar Bilal saja yang berbicara pada orang tersebut. Setelah percakapan Bilal kepada orang surah itu selesai, Amy dan Bilal mengucapkan mencintai satu sama lain. Dan Amy tak sabar ingin menjumpai suaminya di sana. Lalu karena penasaran dengan arti percakapan Bilal dengan orang surah tersebut karena menggunakan bahasa Arab, dia memutuskan menerjemahkannya sendiri. Lalu karena kesusahan, ia menelpon Lou untuk menerjemahkannya. Setelah tahu arti percakapan tersebut, Amy sakit hati karena semua dari Bilal adalah kebohongan. Dalam percakapan dengan orang Suriah tersebut, Bilal mengatakan bahwa Amy adalah gadis ketiga yang ia bawa dalam waktu 1 bulan. Dan mengatakan Amy jelek karena memiliki mata yang coklat. Bilal mengatakan Amy nanti akan dijual dengan harga yang murah. Perlu diketahui bahwa kelompok ISIS ini acap kali merendahkan wanita dengan cara menjual selayaknya budak. Melihat hal ini, Amy tak bisa menyembunyikan kesedihannya. Setelah hal itu, Amy menyerahkan bukti kepada Vic untuk mempublishnya. Dan sebelum itu, identitas asli Bilal juga terungkap karena Amy meminta bantuan polisi untuk menelusuri latar belakangnya. Karena kakak Bilal masih dalam penjara di London. Dan ternyata Bilal di Suriah sudah mempunyai 3 istri dan bertambah 1 istri, yaitu Amy, istri virtualnya. Setelah itu, saat sedang teleponan dengan Vic, tiba-tiba Amy ditelepon oleh Bilal. Vic heran mengapa Bilal tahu nomor asli dari Amy. Ya, karena Amy pernah menelpon Bilal dengan nomor aslinya saat Bilal mengobrol dengan orang Suriah melalui nomor asli milik Amy. Lalu Bilal mengancam Amy karena telah mempermainkannya dan di Facebook Bilal mengirimkan sebuah video. Can you see? I'm calling police, Amy. Amy yang melihat video itu semakin ketakutan karena nyawanya sedang terancam. Nama asli dan tempat tinggalnya sudah diketahui oleh kelompok ISIS. Jika ia memilih menyebarkan informasi tentang ISIS, maka hari ini ia akan diburu oleh para teroris. Vic menyuruh Amy untuk segera melaporkan ke polisi dan segera mengganti alamatnya. Vic lalu menutup teleponnya. Setelah itu, Amy memberitahu Vic bahwa ia akan melanjutkan hidupnya dan memutuskan akan mempublish informasi tentang ISIS. Vic memperingati Amy jika ia menyebarkan informasi ini, para teroris akan membunuhnya. Tetapi Amy bilang kepada Vic jika bukan para teroris yang akan membunuhnya, melainkan rasa takut yang akan membunuhnya. Jadi Amy akan melawan teroris dan menyebarkan informasi mengenai ISIS. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah berhati-hatilah jika seorang mengajakmu dalam melakukan hal. Terkadang para penjahat itu melakukan kejahatannya dengan bungkus agama. Agar kejahatan itu tampak benar, mari bersama-sama kita berantas terorisme. Vic?